Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin. Sampai kepada bab ma'asil ghalab. Ini kita lanjutkan. Kemarin sampai kepada bab su'uddon. Sedikit kita ulang dari pelajaran yang lalu, termasuk di antara penyakit-penyakit hati ma'asil ghalab yaitu su'uddon billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, ini termasuk dosa yang paling besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akbarul kabair su'udzan billahi ta'ala. Paling besarnya dosa-dosa kabair. Kabair ini berarti dosa-dosa yang besar. Paling besarnya dosa-dosa yang besar yaitu su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Contohnya, aduh saya dikasih rugi terus, dagang ini rugi, tani rugi, itu rugi, wah sempit rezeki saya, percuma saya dari kasih rezeki sama Allah, percuma sudah mau kerja. Nah ini namanya su'udzan billah. Hati-hati, dirubah. Hendaknya kita selalu husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih su'udzan yang berikutnya, su'udzan bi khalqillah, berburuk sangka kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-muslimun, orang-orang muslim, alladzina hum ahlul khair, yang mana mereka adalah ahlul khair, orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang fasik. Teman kita, terlebih orang tua kita dan guru-guru kita, jangan sampai su'udzon. Hati-hati. Perhatikan, ini pelajaran bagus. Ayo jangan guyon. Kemudian termasuk di antara penyakit-penyakit hati ma'asil ghalab yaitu at-tasghir lima addamallah, meremehkan. At-tasghir di mana tahqir, yaitu meremehkan lima addamallah, apa-apa yang Allah agungkan, Allah besarkan. Min ta'atin, daripada ketaatan, au maksiatin, atau kemaksiatan. Jangan sekali-kali kita meremehkan ketaatan. Wah, cuma amal masjid cuma 1000, jangan meremehkan. Atau mungkin ada hewan yang harus, jangan, tidak boleh dibunuh, jangan dibunuh, diselamatkan. Jangan sekali-kali kita meremehkan ketaatan. Begitu pula jangan kita meremehkan kemaksiatan. Misalkan, wah cuma nyolong 5.000 aja, cuma nyolong 20.000. Bukan masalah 5.000, 20.000-nya. Biarpun 100 rupiah, namanya mencuri, tetap haram hukumnya. Dosa. Ini termasuk pelajaran penting. Jangan sekali-kali meremehkan maksiat. Sebagaimana satu kisah yang sangat bagus sekali. Satu kisah yang sangat bagus sekali. Suatu saat ada seorang solihin bermimpi bertemu Imam Ghazali radhiyallahu. Ketika bertemu Imam Ghazali, dia bertanya, wahai Imam Ghazali, engkau mendapati surga, masuk ke dalam surga, apakah karena amal-amal? Karena amal apa yang engkau kerjakan? Dijawab oleh Imam Ghazali, bukanlah karena amal-amal ibadahku, akan tetapi aku dimasukkan di surga oleh Allah karena suatu saat aku pernah di dalam tinta pulpenku itu ada lalat yang hinggap meminum tinta tersebut. Aku tidak mau mengganggu lalat tersebut, aku biarkan hingga dia kenyang. Karena khawatir ketika aku ganggu, dia akan tenggelam di dalam tinta itu, akan mati. Tapi aku biarkan dia minum sampai dia kenyang. Karena amal ini aku dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Imam Ghazali sungguh sangat luar biasa amal ibadahnya, ilmunya, ibadahnya luar biasa. Apalagi kita yang banyak dosa, banyak maksiat, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Ini bersabda Rasulullah SAW, akhfallahu ta'ala salatan bi salasin. Allah merahasiakan 3 perkara di 3 perkara. Jadi ada 3 perkara
terdapat di dalam 3 perkara ini dirahasiakan oleh Allah. Apa 3 perkara ini? Yaitu ridhohu fi ta'atihi, keriduannya Allah di dalam ketaatannya. Jadi ketaatan apapun. Contoh, ya, ada orang mau nyebrang orang tua, dipegang, dibantu, diseberangkan. Boleh jadi kita masuk surga karena amal ini. Kan ringan, ya, tidak berat. Atau amal, mungkin ada orang ngemis kasih 500. Boleh jadi kita masuk surga karena amal ini. Kita tidak tahu Allah merahasiakan ridhonya di amal yang mana. Kemudian fala tahtakiranna minat ta'ah syai'an. Maka janganlah kalian meremehkan ketaatan dimanapun itu. Jangan meremehkan ketaatan. Kemudian yang kedua, wa ghadabu bi maksiati, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala bi maksiati, di dalam maksiatnya. Hati-hati. Ayo perhatikan, jangan sekali-kali kita mengentengkan maksiat. Apapun itu. Misalkan satu contoh, punya utang 5.000 sama temannya. Ya. Terus dibayar 10.000. Ini saya bayar utangnya 10.000. Oh ya, terima kasih ya, diterima. Ini haram, riba hukumnya. Caranya bagaimana? Ini saya bayar utangnya 10.000. Oh iya, terima kasih. Ini lebih 5.000. Yang 5.000 bagaimana? Hadiah untuk kamu. Ini halal hukumnya. Bisa dipahami. Utangnya 5.000, maka yang dibayarkan 5.000. Kalau hutangnya 5.000 dibayar 10.000, jangan diterima. Enak kan Ustaz? Untung tapi itu riba. Bisa dipahami. Dosa besar riba itu. Ini contoh perkara-perkara yang kecil. Apalagi bank. Ya, hutang-hutang bank, hati-hati. Usahakan jangan sampai hutang di bank. Karena yang dikhawatirkan anak-anak kita ini dikasih makan barang apa? Ini yang dikhawatirkan. Karena apa? Man akalal haram fajasadu aula bin niron. Al-Ghanagal sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa suka memakan barang yang haram, maka api neraka lebih layak untuknya. Saya terangkan sedikit lagi masalah makan yang haram, hati-hati ya. Jangan meremehkan maksiat. Atau makan mangganya tetangga diambil sama dia dimakan, udah popong serido. Hati-hati, izin dulu, jangan dibiasakan itu. Karena apa? Ada hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Risalatul Mu'awanah diterangkan, man ishtara sauban bi asyrati darahim. Barang siapa membeli baju dengan harga 10 dirham, wa fihi dirhamun minal haram, dan di dalamnya 10 dirham itu terdapat 1 dirham yang dari uang haram, maka lam yakbalillahu sholatahu bi taubihi madama fi. Maka Allah tidak akan menerima sholat orang yang menggunakan baju itu selama ada masih barang haram dari 1 dirham. Contoh, beli baju 100.000. Ya, 10.000-nya dapat nyolong. Beli baju atau beli sarung. Kemudian dipakai, tidak akan diterima sholatnya di sisi Allah. Karena ada 10.000 dari barang yang haram. Walaupun 500 rupiah, tetap ada barang yang haram, tidak diterima sholatnya selama dia menggunakan pakaian tersebut. Ayyuhal ikhwan, bagaimana kalau semuanya 100.000 dari barang yang haram? Bagaimana kalau makanan-makanan yang haram sudah tumbuh menjadi daging kita? Bisa dilepas daging kita dari tubuh kita? Apakah diterima sholat kita, doa kita? Sebagaimana hadis Rasulullah yang lain, la tustajabu da'watuhum, tidaklah diterima dakwanya mereka. Di antaranya adalah akilul haram, orang yang memakan barang yang haram. Janganlah kita meremehkan maksiat apapun, termasuk makan makanan yang haram. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, wa akhfa waliyahu fi khalqih, dan Allah merahasiakan walinya Allah fi khalqih, di dalam hamba-hambanya, di dalam makhluk-makhluknya. Jadi walinya Allah itu dirahasiakan oleh Allah. Jadi falah tahtakiranna minhum ahadan. Janganlah kita meremehkan siapapun orang yang beriman. Wah, tukang becak, orang fakir, orang fuqara wal masakin, utangnya di inti. Malas. Nah, ini meremehkan orang lain, tidak boleh.
Karena boleh jadi orang yang kita remehkan itu adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang tekun, ahli istiqomah, orang yang ahli masjid, orang yang hadir majelis-majelis taklim. Jangan diremehkan. Bisa dipahami ya. Jangan sekali-kali meremehkan orang siapapun. Sudah saya pernah kisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ingat, Nabi Nuh meremehkan anjing yang cacat. Ditegur oleh Allah, wahai Nuh, engkau merasa lebih baik. Anjing itu adalah makhlukku, ciptaanku. Sehingga Nabi Nuh menangis. Menangis karena dia merasa lebih baik dari anjing. Bertobat kepada Allah. Makanya namanya diganti Nuh. Nah, ya Nuhu artinya merintih, menangis. Artinya awalnya namanya Abdul Ghaffar. Karena merintih, bertobat, sehingga diberi gelar Nuh. Bisa dipahaminya. Janganlah kita meremehkan orang yang lain, ayo ikhwan. Terlebih orang tua kita, guru kita, saudara kita. Ini ada cerita bagus ini. Ini ada cerita bagus mengenai orang fakir, supaya kita tidak meremehkan orang yang fakir. Ya, orang-orang yang kaya jangan meremehkan orang-orang yang fakir. Suatu saat dikutip dari kitab Durratun Nasihin, ada hadis riwayat dari Imam Anas radhiyallahu an, qol ba'atsal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulan ba'atsal fuqara, mengutus orang-orang fakir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus seorang utusan. Jadi menyuruh satu orang, kelompok orang fakir menyuruh satu orang diutus. Fa'atar Rasulah, lalu utusan orang fakir itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata utusan orang fakir itu, ya Rasulullah, ini Rasulul Fuqara ilaik. Sesungguhnya aku adalah utusannya orang-orang fakir yang diperintahkan datang kepadamu. Lalu menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bik. Marhaban, selamat datang. Ini sambutan Rasulullah SAW. Tidak peduli orang fakir, tetap siapapun tamu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Jangan meremehkan orang lain. Ini contohnya Rasulullah. Wa biman jita man indahum jita min qaumin ahabbahumullah. Begitu juga selamat datang dengan orang-orang kelompok yang engkau datang karena sebab mereka, yaitu kaum-kaum fakir, kaum-kaum fuqara wal masakin, yang mana mereka adalah yang paling dicintai di sisi Allah. Disambut begitu oleh Rasulullah. Orang-orang fakir dibesarkan hatinya. Kemudian faqala ya Rasulullah, berkata utusan orang fakir, wahai Rasulullah, yaqulul fuqara, orang-orang fakir berkata kepadaku, innal aghniya qad dhahabu bil khair kulli. Sesungguhnya orang-orang yang kaya itu mereka benar-benar mengerjakan semua kebaikan semuanya. Hum yahujjuna wala naqdir alaih. Mereka semua mengerjakan haji, tapi kami la naqdir alaih, tidak mampu untuk berangkat haji, kata orang fakir. Wa yatasaddaqun wala naqdir alaih, dan mereka semua orang kaya bersedekah, tapi kami tidak mampu untuk bersedekah, kata orang fakir. Wa'tikuna wala naqdiru alaih, dan mereka membebaskan budak-budak, akan tapi kami tidak mampu membebaskan budak-budak karena kita semua orang fakir, tidak punya apapun harta. Wa idza maradu ba'atsu bi fadli ma lahum duhran, dan jikalau mereka orang-orang kaya sakit, maka mereka bisa menyuruh orang-orang dengan kelebihan hartanya dari tabungan-tabungannya, katanya para orang fakir. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Balik ani lil fuqara, sampaikanlah dariku untuk orang-orang fakir. Ini di antara kita yang fakir, jangan kecil hati, bangga kita. Anna man sabaru minkum wahtasaba, sesungguhnya orang yang sabar di antara kalian orang-orang fakir, wahtasab, dan mengharap ridha Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang fakir itu salah satu khisalin, punya mendapatkan 3 buah. Laisa lil aghniya minha syai', yang mana 3 buah ini tidak diberikan, 3 perkara ini tidak diberikan kepada satu pun orang kaya.
diterangkan oleh Rasulullah. 3 perkara itu al-khoslatul ula. Yang pertama adalah anna fil jannati ghurfan min yakuti ahmar. Sesungguhnya di surga ada kamar yang terbuat dari yakut ahmar yang sangat megah lagi di surga. Yang duru ilaiha ahlul jannah kama yang duru ahlul dunya ila nujum. Orang-orang ahli surga melihatnya sebagaimana orang-orang yang ada di dunia melihat bintang ada di langit. Berarti orang-orang yang kaya melihat ada di langit betapa indahnya megahnya rumah itu untuk orang-orang fakir. Tidaklah diberikan kecuali untuk nabi, orang yang sahih, begitu juga orang yang fakir, bukan untuk orang yang kaya. Bersyukurlah kita yang fakir. Wasaniyah, dan bagian yang kedua, yadkhulul fuqara'ul jannah qoblal aghniya. Orang-orang fakir, orang-orang fuqara itu memasuki surga sebelum orang-orang yang kaya. Bimik dari homsimiati amin, dengan ukuran waktu 500 tahun. Jadi dengan ukuran waktu 500 tahun. Orang miskin fuqara dimasukkan surga terlebih dahulu. Yang kaya nunggu dulu. Allah, ini jawaban Rasulullah SAW sangat menyenangkan. Wa yadkhulu Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, dan masuk ke surga Nabi Sulaiman ke dalam surga setelah masuknya para nabi, semua nabi-nabi 40 tahun. Karena Nabi Sulaiman kaya, diberi kerajaan. Akhirnya Nabi Sulaiman masuk surganya terakhir, akhir-akhir. Setelah 40 tahun nabi-nabi semua masuk ke dalam surga. Kita yang fakir jangan kecil hati. Kemudian mendapatkan perkara yang ketiga, yaitu idza qala al-faqiru, jikalau berkata orang-orang yang fakir, miskin, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Orang fakir ketika mengucapkan ini, maka lahiko syai'an, dia mendapatkan sesuatu yang lam yalhaqhul ghani, yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang kaya. Wa in anfaqa asyrata alaf dirham, walaupun orang-orang yang kaya itu beramal 10.000 dirham. Jadi orang-orang fakir kalau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih afdol. Dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang-orang kaya. Walaupun orang kaya itu dia bersedekah 10.000 dirham. 10.000 dirham itu saya tadi hitung sama Haji Heri itu kurang lebih mungkin 1,5 M. Boleh jadi mungkin 500 juta, kurang lebih begitu. 500 juta bukan sedikit. Tapi orang-orang yang fakir mengucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sudah lebih mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang kaya, walaupun sedekah dengan uang sekian banyaknya. Akhirnya faraja'a ilaihim rusul, setelah mendengar itu kembali utusan orang fakir itu, fa akhbaruhum bidzalik, lalu utusan orang fakir memberi kabar, menceritakan kepada kaumnya orang-orang fakir. Kemudian faqulu, mereka orang-orang fakir miskin menjawab, radina billahi robba, radina ya Rabb, kami ridho wahai Tuhanku, kami ridho. Ini, janganlah kita meremehkan orang-orang lain walaupun orang itu fakir. Ayuhal ikhwan, janganlah sekali-kali kita meremehkan siapapun orang yang beriman. Karena itu termasuk ma'asil golib, penyakit hati. Termasuk tidak boleh meremehkan Al-Quran, au ilmin, atau kitab-kitab ilmu, au jannatin, au narin, atau surga, atau neraka. Tidak boleh mengentengkan, wah cuma neraka, enteng cuma begitu saja. Coba dinyos pakai solder tangan, coba. Atau dinyos pakai rokok saja, sakit nih. Kok mau maksiat ngentengkan, oh neraka, gampang urusan neraka. Ini hati-hati. Tidak boleh meremehkan apapun yang Allah agungkan, apapun yang Allah besarkan. Termasuk Al-Quran, hati-hati, ini sering terjadi. Pedagang-pedagang kitab, pedagang-pedagang buku, kadang naruh-naruh Al-Quran di bawah, kadang diikat ditaruh di bawah. Ini jangan kalau Al-Quran. Taruh di atas kursi, diikat di atas kursi. Jangan ditaruh di bawah kalau Al-Quran. Begitu juga kalau numpuk-numpuk buku, jangan Al-Quran itu ditaruh di bawah sendiri. Al-Quran paling di atas. Jangan meremehkan Al-Quran.
Walaupun cuma 1 lembar, misalkan cuma surat Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas wal Muawwidzatain. Cuma 1 lembar dibuang, ini tidak boleh. Hati-hati. Jangan meremehkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ayuhal ikhwan, kita harus berhati-hati. Apapun yang diagungkan oleh Allah, jangan sekali-kali kita meremehkan. Wa kullu dzalika, semuanya itu minal ma'asi, termasuk daripada penyakit-penyakit hati, maksiat-maksiat, wal khaba'ithil muhlikat, dan keburukan, kejahatan-kejahatan yang merusak, menghancurkan. Bal ba'du dzalik, bahkan sebagian dari itu mimma yudhilu fil kufri, bisa memasukkan orang ke dalam kekufuran. Satu contoh, kalau sekarang haji itu tidak perlu ke Makkah. Haji itu di Iran cukup sudah. Haji sebenarnya di Iran. Nah, ini hati-hati. Ini namanya meremehkan apa yang Allah agungkan. Kalau dia bersama dengan meyakini, kufur hukumnya. Kalau bersama dengan meyakini. Kalau dia cuma bercanda, haram hukumnya. Ini perkara yang Allah agungkan kok dibuat mainan. Hati-hati ayyuhal ikhwan ya. Sholat tidak usah sholat itu kelasnya anak TK, ini tidak boleh dibuat mainan. Urusan syariat tidak boleh dibuat mainan. Di antaranya pula juga asyakku billah, ragu kepada Allah. Allah ada berapa? 1, 2. Ini bahaya ini. Ini bisa memasukkan orang ke dalam kekafiran. Ini tidak boleh. Wal iyadu billah. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari semua penyakit-penyakit hati ini. Amin. Ya, apa saja suudzon billah, suudzon bi khalqillah, kemudian meremehkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menjadi obat hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah.